bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Sehingga ada, kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota, di situ ada wali tarim. Hampir setiap kota. Coba kita lihat Jakarta. Siapa yang di Jakarta? Habib Ali Kuitang Al-Habsyi. Ada Hadramaut Tarim. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor. Hadramaut Tarim. Terus Habib Hussein Luar Batang. Al-Idrus. Hadramaut Tarim. Sampai Habib Umar, Habib Salim bin Jindan, Habib Umar bin Hud, Hadramaut, semuanya Hadramaut Tarim. Kembali ke Cirebon, Sunan Bonang, dari keturunan Amul Faqih, Hadramaut Tarim. Terus aulia yang di sana sampai ke Tuban, Abdul Qadir bin Qutban, dan Sunan siapa itu di Tuban? Sunan Bonang di Tuban, apa di Cirebon Sunan Bonang? Salah sudah. Sunan Giri di Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Muhdha, Habib Muhammad bin Ahmad Muhdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Kau Bangil, Habib Abu Bakar, kau Pasuruan, Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Ali bin Ahmad Al-Muhdha, kau Berani, kau Probolinggo, Habib Hussein Al-Hamid, kau Tanggul, Habib Saleh, kau Banyuwangi, Habib Hadi Al-Haddad. Semuanya itu produk Hadramaut Tarim. Ini sudah dengar sekilas Indonesia milik Aulia Tarim. Sederhana sekali. Tapi jika ini dibiarkan kemudian disampaikan oleh mereka secara terus-menerus, dan gerakan pemalsu kuburan, pemalsu klaim wadi kita biarkan terus-menerus, maka nanti setiap penguburan umum yang ada di daerah maupun tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa akan dikuasai oleh mereka. Buktinya sudah ada. Dulu Syarif Husin Banyu Sangkar dibaanawikan. Alhamdulillah keturunan Batu Ampar sudah menurunkan itu. Baru-baru ini Syed Abdurrahman Pira itu juga dilabel asegaf. Tapi alhamdulillah keluarga besar Batu Ampar sepakat untuk menurunkan itu dan diturunkan. Alhamdulillah. Nggih. Semua sudah diluruskan sebagian, termasuk yang di Winuan yang sekarang menjadi geger. Dan banyak lagi di penguburan-penguburan umum itu yang mau dikuasai oleh mereka untuk membenarkan klaim mereka bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Ini bukan hal yang sepele. Kami kemarin melihat di TikTok Bapak Prabowo katanya ingin turun langsung. Di sebelahnya ada Lutfi bin Yahya, ketua penjajah kuburan nasional. Kalau Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita ingin turun langsung, jangan mendengar sepihak. Kedua kubu harus dipertemukan dan kedua kubu harus dilibatkan. Kalau Bapak Presiden memang peduli terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sekarang MUI-nya diam, bungkam 1000 bahasa. NU-nya terjajah hingga menjadi jongus. Menteri Agamanya kemarin sudah terpapar virus jongus sehingga sekelas Profesor Doktor percaya dengan cerita hurufat. Di mana akal sehatnya? Di mana logika ilmiahnya? Sudah dimabuk hurufat, akhirnya katanya baginda Nabi datang menimang mengemung. Astagfirullahaladzim. Begini teman-teman, jadi Indonesia darurat terjajah oleh kelompok-kelompok tarim yang bertopeng jubah dan surban, selendang melilit ke tanah. Kami tidak masalah mereka numpang di sini, mereka berdakwah di sini. Tapi yang bermasalah ketika sejarah bangsa ini dipelintir oleh mereka bahwa Indonesia itu milik Aulia Tarim. Nggak usah begitulah. Milik kita bersama. Kalian kebanyakan lahir di sini, sudah. Ya orang Indonesia. Ngapain Indonesia dipaksa diseret menjadi anaknya orang Tarim? Ngapain dari Indonesia dipaksa menjadi milik Aulia Tarim? Nah, di situ teman-teman, klaim ini kemudian dirinci oleh si Habib ini. Buktinya di Jakarta ada Ali Kuita, buktinya di Cirebon ada Sunan Bonang, salah sudah.
Sunan Bonang bukan di Cirebon, oi. Oi, Sunan Bonang di Tuban. Akhirnya ketiganya Tuban tidak memiliki nama. Sunan Bonang, amal pagi katanya. Maktab Daimi kalian sudah menolak pada 11 Juni 2020. Kalau Azmat Khan itu ingkir, apa tidak malu? Maktab Daiminya itu sudah menolak. Oknum-oknumnya karena ingin menguasai kota-kota di bumi Nusantara ini mengeklaim Wali Songo itu bagian dari Aulia Tarim. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang di Surabaya, Sunan Ampel diabaikan. Kemudian nama-nama mereka yang disebut sampai ke Bondowoso. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat bangsa yang kita cintai, bangkitlah dan sadarlah bahwa kalian semua akan dijajah. Baik, yuk kita lanjutkan videonya. Biar kita semua dapat tercerahkan dan kita sadar bahwa kita ini akan dijajah. Dan kolonial spiritual untuk menguasai bangsa ini sudah ada di depan mata. Apa persiapan kita? Selamat melanjutkan. Produk Hadramaut Tarim Husaini. Kembali kepada Sayyidina Husain. Yang kita dengar ada salah satu salihin mengatakan ketika dia bukan dari Hadramaut Tarim, ketika diminta untuk datang ke Indonesia berdakwah, beliau mengatakan Jawa ini milik Tarim sudah. Astagfirullahaladzim. Dua senjata yang selalu dipakai Al-Husaini. Kenapa? Karena senjata itu paling ampuh. Ketika kita menentang, mengkritik, hei, kalian mengkritik dan menentang Dzurriyyah Nabi, hei, kalian tidak mau terhadap Al-Husaini, itu akhirnya kita serba repot. Mau menentang penjajahan ini, ya dianggap menentang Dzurriyyah Nabi, dianggap mengkritik Al-Husaini. Nah, di sini senjata ampuh. Ini namanya eksploitasi agama, eksploitasi Dzurriyyah Nabi untuk menguasai sebuah bangsa. Pelakunya sebenarnya, kalau kita paham sejarah, kita paham, kita tahu. Yang seperti ini, yang model seperti ini, yang tipe-tipe seperti ini sebenarnya pertama kali menjajah agama Islam atau kaum muslimin itu adalah Abdullah bin Saba. Ketika datang dari Yaman, negara Sabak, ke Madinah, ibu kota kaum muslimin saat itu, di bawah kepemimpinan Sayyidina Utsman, Abdullah bin Saba ini merongrong Sayyidina Utsman dengan eksploitasi agama. Merongrong kepemimpinan Sayyidina Utsman, Abdullah bin Saba ini merongrong kepemimpinan Sayyidina Utsman dengan mengeksploitasi agama. Agar rakyatnya ini tidak percaya lagi kepada Sayyidina Utsman. Awalnya dianggap remeh, dibiarkan. Sehingga Abdullah bin Saba leluasa pergi ke Basra, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi ke Kufah. Dari Kufah ke Basra, ke Syam, ke Mesir. Setelah dibiarkan leluasa, maka semua umat terpengaruh, terkontaminasi oleh fitnah Abdullah bin Saba. Dan kaum muslimin pada saat itu tidak percaya lagi terhadap pemimpinnya. Menantu baginda Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya kaum muslimin mengkudeta pemimpinnya sendiri akibat dari fitnah dan olah Abdullah bin Saba yang awalnya dianggap remeh-temeh. Begitu teman-teman. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengirim Sayyidina Muawiyah untuk mengembalikan kejayaan Islam. Setelah itu Sayyidina Muawiyah memimpin dan membasmi mereka semua, tapi mereka tidak pernah patah semangat dan tidak pernah putus asa. Kemudian mereka membangkitkan keturunan Abbas dengan MOU negara bagian, sehingga sukseslah mereka mempunyai negara kerajaan di dalam Islam yang disebut dengan Daulah Ubaidiyah, karena yang pendirinya Abdullah Al-Mahdi. Dan ini teman-teman yang mirip dengan Indonesia. Kenapa mereka bisa menguasai Kutamah atau Afrika Selatan, masuk di situ Tunisia dan sebagian dari Maroko? Awalnya itu mereka bertopeng pengajar Abdullah Syi'i
dan saudaranya Abul Abbas menggantikan utusan yang sebelumnya, masuk ke Kutama, mengikuti rombongan para jemaah haji yang pulang dari Makkah setelah menunaikan ibadah hajinya. Mereka awalnya maafin, ya, ingin membantu umat dalam belajar, akhirnya mengajar. Sama seperti yang diceritakan oleh Kiai Nur Ihya tentang dua tokoh Ba'alawi yang masuk ke Sumeneb menawarkan diri sebagai pengajar. Itu trik mereka, biar kalian semua tahu. Akhirnya Abdullah Syi'i dan saudaranya Abul Abbas mendirikan madrasah, dan banyak dari masyarakat Kutama yang terpesona dan terlena dengan tipu dayanya mengatasnamakan belajar mengaji. Sehingga mereka berdua, Abdullah Syi'i dan Abul Abbas, saudaranya ini, mampu menyihir dan menghipnotis masyarakat Kutama, sehingga ulama-ulama Kutama yang awalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah diperangi oleh mereka. Kalau mau selamat, ya harus mengikuti jejak mereka, kalau tidak mau akan dibunuh. Begitu teman-teman, ini sudah mirip sekarang. Jadi para kiai dulu 2019 di masa kejayaan kaum Habib yang berbeda pendapat dengan kaum Habib, minimal sebutannya adalah munafik, PKI, kafir, anjing, babi. Tuh. Sekarang mereka sudah lumpuh-lumpuh. Ini sekarang apa ya, ke para kiai, ke NU, ini minta perlindungan bahkan ke pemerintah. Jika kalian semua tidak ingin Indonesia jatuh kepada kaki mereka, bukan cuma tangan mereka, kaki mereka diabaikan. Dan usulan saya kepada Bapak Presiden, ke depan kuburan Ba'alawi harus dipisah dari kuburan kaum pribumi, biar tidak terjadi lagi kerusuhan-kerusuhan seperti di Minuman. Harus ada perpu atau kepres. Kuburan Ba'alawi harus dipisah dari kuburan-kuburan umum. Kenapa alasannya? Karena Ba'alawi ini senang bermegah-megah dengan kuburan. Biar kita semua mudah memisahkan dan membedakan mana makbaroh Ba'alawi yang bermegah-megah dengan kuburan, melati, mawar, semua hiasan. Sedangkan yang kami mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, kuburan itu sederhana. Karena kuburan itu tempat orang-orang yang kembali kepada Allah. Beda dengan kaum Ba'alawi. Kuburan itu harus dibuat megah karena kuburan itu adalah simbol dari kekuasaan mereka. Al-Kuburiyah. Itu sudah ada di Yaman. Oke. Oleh karena itu harus dipisah. Kepada semua lapisan masyarakat, kepada semua pihak-pihak yang berurusan dengan kuburan, tolong ini didukung dan dibantu. Kuburan Ba'alawi harus dipisah dengan kuburan pribumi. Silahkan mereka mau bermegah-megah dengan kuburan kalau ini terpisah. Silahkan. Kasih mawar dan bunga-bunga sedunia. Taruh dengan kemegahan yang mereka inginkan. Tapi jangan di kuburan umum. Kenapa? Karena ini takut terseret nanti ke budaya mereka. Karena ini berpotensi menyesatkan. Baik. Jadi dua hal lagi yang menjadi senjata pemungkas mereka, yaitu Al-Husaini nasaban, dan ini disampaikan oleh orang wali, orang soleh. Sehingga nanti ini kalau dibiarkan, disampaikan terus-menerus, maka ini akan menjadi doktrin buta terhadap umat, bahwa apa yang disampaikan oleh Habib tadi itu sebuah kebenaran. Dan umat nanti akan berperang demi kebenaran, yang itu sebenarnya adalah klaim palsu tak berdasar. Klaim yang sudah dirangkai dengan trik yang norak, penjajahan-penjajahan kuburan agar menjadi bukti dan dalil bagi mereka untuk membenarkan klaim mereka. Baik, yuk kita lanjutkan. Amin Hadramaut Tarim. Hakada, memang hampir setiap kota ya kita jumpai para aulia salihin dari Tarim Hadramaut, Kauda Tarim Hadramaut Husaini. Hampir setiap kota kita jumpai aulia. Ini dalilnya. Hampir setiap kota kita jumpai aulia Tarim Husaini. Ini senjatanya. Triknya hampir setiap kota, bukti hujah. Kalau klaim mereka itu memang benar, itu hujahnya. Akhirnya konsep spiritual hall itu dilabel dengan kota. Hall Solo, Hall Gresik, Hall Malang, Hall Tanggul. Wow. Nanti akan ada Hall Surabaya, akan ada Hall Jawa Tengah, akan ada Hall, setiap kota itu akan dilabel dengan hall.
agar nanti di masa depan menjadi hujah kalau klaim mereka Indonesia ini milik Tarim itu benar. Ayo diingat. Ayo, kota-kota yang belum dilabel oleh mereka sebagai milik mereka, dijaga kotanya. Jangan sampai kota-kota yang lain ini ikut dilabel hall milik mereka. Akhirnya kotanya akan diklaim milik mereka. Hati-hati. Para bupati, para gubernur, hati-hati. Dan para penguasa di kota-kota, hati-hati. Nah, jangan sampai kotanya dirampas dengan cara hall. Nanti apa hall? Kalau dikritik dan ditentang, kalian mengeritik hallnya Habib, ini soleh, kembali umat yang akan dibenturkan oleh kembali umat yang akan dibenturkan kepada pihak pengkritik. Ini bahaya kalau dibiarkan. Oleh karena itu saya minta Bapak Presiden dan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati menerbitkan undang-undang. Hall tidak boleh dilabel dengan kota. Kenapa? Mafsadatnya. Mafsadatnya karena kota itu akan diklaim oleh pemilik hall. Hall lah, biar hall Habib gitu. Selesai kan kalau memang hallnya Habib. Ini kok hallnya kota. Ini si Habib mau mengeklaim kota itu dan mau merampas kota itu, teman-teman. Jadi harus ada undang-undang baru. Kalau hall itu ya sudah, hall itu kan bukan untuk kota. Hall itu untuk Habib. Sudah sebut namanya Habib itu. Misalnya Al-Habsi, hall Habsi, sudah selesai. Tanggul hall Al-Hamid, ya hall Hamid itu sudah selesai. Ngapain Tanggul? Tidak ada kota di hallin itu. Nah, di sini karena mereka ingin merampas kota tersebut dengan cara hall. Baik, yuk kita lanjutkan. Tapi bukan berarti dari Sayyidina Hasan tidak ada yang tampil ya. Kebetulan di daerah kita jarang di antara mereka yang tampil. Tapi cukup Syekh Abdul Qadir Jailani manaqibnya dibaca di mana-mana. Dari Sayyidina Hasan jarang yang tampil. Ya cukuplah Syekh Abdul Qadir Jailani yang manaqibnya di mana-mana. Ya, doa Jailani juga banyak dibaca, bukan jarang yang tampil. Anak cucu Wali Songo yang selalu tampil, tapi mereka bukan mengatasnamakan klannya, mereka mengatasnamakan dakwah, mereka mengatasnamakan lillahi ta'ala, tidak mau bersponsor ini saya keturunan ini, tidak ada dari dulu. Bukan tidak tampil, yang tampil itu Wali Songo, dan Wali Songo tidak mengglorifikasikan leluhurnya. Yang tampil itu Wali Songo pertama kali tampil dan berjuang di Indonesia ini, tapi Wali Songo itu tidak mengkultuskan klannya, kelompoknya. Berjuang lillahi ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu yang diterapkan. Beda dengan kelompoknya Ba'arawi yang selalu mengglorifikasikan leluhurnya dan mengkultuskan klannya, sehingga tidak ada umat manusia ini yang mengungguli keutamaannya kaum Ba'arawi. Itu yang mereka lakukan. Bukan tidak ada yang tampil. Banyak yang tampil, tapi mereka untuk apa menggembar-gemborkan Al-Hasani? Tidak ada. Dan mereka tidak pernah mengeklaim dan merampas kitab-kitab dan aurat-aurat mereka. Kaum Ba'alawi. Kalau kaum Ba'alawi, Ratibul Rifai menjadi Ratibul Haddad. Terus, doa Jailani. Itu tawassulnya itu diselipkan tawassul kepada kaum Ba'alawi. Padahal ini doa Jailani. Dan tidak ada kaum Ba'alawi itu mempunyai sanad kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa di tawassul Al-Jailani, doa Jailani itu ada tawassul kepada mereka kalau ini tidak diselipkan, diselundupkan oleh mereka kaum Habib? Banyak yang bertanya di sini, bagaimana mantuan? Kata saya, Paman, ini tentang doa Jailani, kok ada tawassulnya? Berdasarkan manuskrip, berdasarkan cerita, berdasarkan riwayat, bahwa Thariqah Ba'alawi itu berdiri sendiri. Dan Ba'alawi itu tidak mengakui Thariqah Jailani, dan tidak ada sanad kepada Al-Jailani. Hapus tawassul terhadap Ba'alawi itu. Itu selundupan. Alhamdulillah di sini sudah dihapus semua. Siapa yang doa Jailani tawassul kepada Ba'alawi dihapus. Itu selundupan, tidak resmi. Jadi Al-Hasani ya tidak menonjol. Ya karena Al-Hasani tidak ini aku, ini gue, tidak seperti itu Al-Hasani. Berdakwah ya lillahi ta'ala, menyampaikan dakwahnya. Coba bandingkan pesantren-pesantren Ba'alawi dengan pesantren-pesantren anak cucu Wali Songo. Bandingkan. Lebih menonjol mana? Tapi mereka bukan setiap ada pesantren, ini pesantrennya Wali Songo, tidak.
Walaupun ada sebagian pesantren bernama pesantren Wali Songo, mereka tidak menggembar-gemborkan, mengglorifikasikan Wali Songo dan keturunannya, tidak. Karena itu tidak dibenarkan oleh Islam. Begitu teman-teman. Baik, yuk kita lanjutkan. Beliau Husaini, Hasani, Nasabah. Tugas kita memuliakan semua. Tugas kita mengambil berkah dari semua. Al-Habib Umar Jailani, sekarang ditarim. Beliau Al-Jailani, Al-Hasani. Tidak ada masalah. Bahkan sebagian ulama mengatakan Imam Mahdi nanti dari Hasani. Tugas kita memuliakan semua. Tapi nggak menindas. Tugas kalau memuliakan semua nggak menindas yang lain. Nggak membabi-babikan yang lain. Nggak menghina yang lain. Nggak menjajah yang lain kalau menghormati. Kenapa kasus Dewi dengan itu terjadi? Karena tidak menghormati makbaro yang ada dari tokoh kiai. Seandainya menghormati, ya izin dulu dong, rembukan dulu. Ini mau dikasih kalfalu misalnya, atau bangunan, biar yang ziarah enak. Bagaimana ya caranya? Ya rembu. Bagaimana ini bangunan tidak menghimpit? Izinnya diurus kepada pemerintah, biar tidak haram bangunan itu. Kalau bangunan itu haram kan kasihan yang mati. Diberi sesuatu yang haram sampai hari kiamat. Nah, seperti yang saya sampaikan. Haram itu berlaku, undang-undang syariat berlaku untuk umat yang lain, tidak berlaku untuk kaum Ba'nawi. Sehingga mereka semenah-menah di mana-mana. Berbicara semenah-menah. Tapi alhamdulillah setelah nasabnya terungkap, alhamdulillah sekarang mereka mulai beradab. Tidak seperti dulu 2019. Ya, mulai menghargai para kiai, bahkan mencium tangan kiai, sudah. Kalau dulu, begitu, baik, ini sekilas. Kata-kata Indonesia milik Tarim ini sepele, tapi dampaknya luar biasa. Ini berlebihan, tapi setiap yang berlebihan itu berbahaya. Apalagi klaim-klaim bohong yang disampaikan dengan narasi-narasi yang tidak berdasar. Yang sekarang ini sudah ada gerakan-gerakan penjajahan-penjajahan kuburan, penggarongan-penggarongan sejarah, dan penjajahan-penjajahan kota dengan label whole kota. Tuh. Ini kalau dibiarkan, maka di masa depan Indonesia akan jatuh ke kaki Tarim. Kalau ini dibiarkan. Nah, karena itu Bapak Presiden dan seluruh instansi pemerintah, baik dari tingkat atas maupun tingkat bawah, harus peduli dan harus meluruskan ini. Kalau tidak ingin Indonesia ini jatuh ke tangan dan kaki Tarim. Ya, kalau ingin Indonesia jatuh kepada tangan dan kaki Tarim, ya silahkan, terserah. Ma'alaina ilal balagh. Kami hanya menyampaikan. Selanjutnya terserah kalian semua. Baik teman-teman, semoga ini menjadi pencerahan. Dan semoga ini menjadi bekal bagi kita untuk menanggulangi kolonial spiritual yang sudah ada di depan mata. Baik. Demikian, semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.